Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan mempertemukan kita dalam perayaan Natal saat ini. Dalam perayaan Natal, kita akan dihentarkan dengan tema kesukaan besar bagi seluruh bangsa yang terambil dari Lukas 2 ayat 10. Dengan subtema, melalui perayaan Natal ini, orang Kristen terpanggil untuk memberitakan keselamatan Kristus ke seluruh dunia dengan penuh sukacita. Kepadamu ya Tuhan, kami naikkan syukur atas segala anugerah yang telah Engkau berikan setiap hari dan selalu baru. Engkaulah yang mempunyai hidup kami bersyukur atas kelahiran-Mu yang dapat kami rayakan pada saat ini. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Mari kita mengawali perayaan Natal dengan puji Tuhan bersama dari Kidung Jemaat nomor 109, Hai Mari Berhimpun. Marilah kita memulai ibadah perayaan Natal saat ini dengan menyebut pokok pertolongan kita di dalam Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah, beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kehidupan manusia di dunia ini tidak ada satupun yang benar. Oleh karena itu, kita akan masuk pada acara selanjutnya, pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita berdoa. Ya Tuhan, pada perayaan Natal saat ini, kami berefleksi bahwa seringkali kami hidup sebagai Kristen yang hanya memuaskan diri sendiri, sudah merasa puas bila telah melakukan perayaan-perayaan ibadah dan memberikan kurban persembahan di hadirat-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Pelayanan dan pernyataan kasih sering kami lakukan hanya sekedar saja. Padahal Engkau telah datang menjadi manusia, mempersembahkan hidup-Mu sepenuhnya, demi keselamatan kami. Tuhan, ajarilah kami mengenal kasih-Mu. Kami sering menjadi seorang Kristen yang takut dan pengecut untuk menyaksikan kebenaran nama-Mu, mewartakan kasih-Mu,
membela kebenaran dan keadilan. Tuhan, ajarilah kami untuk melakukan kehendak-Mu. Sampai saat ini Tuhan, kami masih membiarkan diri kami larut dalam pekat dosa, kepedulian kepada orang miskin, orang-orang terlantar, kepedulian terhadap keadilan yang semakin hari semakin memudar. Karena itu, kami datang kepadamu dengan penuh penyesalan. Tuhan, ampunilah kami. Bagi setiap kita yang telah mengaku dosanya masing-masing, kini kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Marilah kita dengarkan berita anugerah. Kita memahami bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa. Hari ini Kristus telah datang ke dunia. Semuanya karena cintanya dan kesetiaan Allah kepada umat ciptaan. Maka Allah yang berdiam diri, yang jauh tak tersentuh oleh manusia, Dia mengosongkan dirinya untuk turun ke dalam dunia. Bersama-sama di dalam Kristus, Ia ingin merengkuh segala ciptaan dalam dekapan kasih-Nya. Hari ini kita sebagai ciptaan, kita menyadari segala keterbatasan yang kita miliki sebagai manusia. Kita mengetahui bahwa hubungan kita bersama Allah, Sang Pemilik hidup seringkali ternoda. Namun melalui Kristus yang hadir atau yang lahir hari ini, yang kita peringati dalam peristiwa Natal, menunjukkan betapa besarnya kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya kita hidup bersama dan tinggal di dalam Allah. Mari kita sama-sama menyambut berita anugerah dari Tuhan dengan bernyanyi bersama, Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk ke dalam prosesi penyalaan lilin. Prosesi penyalaan lilin ini merupakan suatu simbol bagi kita di mana Yesus Sang Terang Dunia telah hadir di tengah-tengah kita semua. Oleh sebab itu, marilah kita mengambil lilin yang telah kita persiapkan. Dalam prosesi penyalaan lilin ini,
akan diiringi pujian malam kudus dari berbagai bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Karo. Selamat menghayati. Kehadiran Allah dalam bayi kecil Kristus di kandang Bethlehem menjelaskan tentang kehadiran Allah yang ramah, penuh kemurnian dan ketulusan cinta kasih. Dari bayi Bethlehem, Allah memulai karya besar untuk membawa keselamatan dunia. Mari kita nyalakan lilin sebagai simbol untuk menyambut sang terang yang telah hadir atau lahir dalam dunia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, acara selanjutnya kita akan masuk kepada renungan Natal. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkannya. Dan renungan Natal ini akan dibawakan oleh Saudara Lukas. Oke, baik saudara-saudara sekalian, sebelum kita memasuki dalam pemberitaan firman Tuhan, ada baiknya kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang terhadap kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kami boleh berkumpul untuk merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan, pada Natal ini. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, setiap dari masing-masing kami, dan juga boleh menerapkan apa yang bisa kami terapkan dalam firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya apa yang ada dalam pesan yang ada dalam firman-Mu ini boleh kami jalani dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita siapkan Alkitab kita dan kita buka kitab kita dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perayaan Natal hari ini sudah pasti akan kita lakukan setiap tahunnya di tanggal 25 Desember, yang artinya bahwa Yesus lahir ke dunia. Sebelum kita lebih jauh lagi untuk mengenal
bagaimana Yesus lahir datang ke dunia, kita mundur sedikit bagaimana Yesus lahir di dunia itu dengan cara seperti apa. Yesus lahir ke dunia ini diawali dengan adanya mimpi. Di saat Maria, ibu Yesus, mendapatkan mimpi dari malaikat, lalu malaikat itu berkata kepada Maria bahwa ia akan mengandung bayi laki-laki dan dia harus menamainya Yesus. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa Maria mengandung ini bukan seperti suami istri pada umumnya, namun dia mengandung yang memang berasal dari Allah Bapa kita sendiri, dan bayi itu harus dinamai Yesus. Nah, ketika pada hari Yesus lahir, saudara-saudara sekalian juga tahu bahwa dalam penyambutan Yesus lahir itu ada 3 orang Majus yang datang. Nah, 3 orang Majus ini masing-masing membawa emas, kemenyan, dan mur. Perlu diketahui juga bahwa artinya mereka membawa emas, kemenyan, dan mur ini bahwa Yesus lahir ke dunia ini sebagai tanda berita sukacita, sebagai tanda juga bahwa kesukaan yang besar sudah datang ke dunia. Nah, ini yang harus kita pahami dalam diri kita masing-masing, bahwa ketika Yesus lahir, sudah pasti kesukaan, sudah pasti keselamatan, sudah pasti sukacita itu datang. Dan berarti setiap kita merayakan Yesus lahir, artinya itu semua kita dapatkan dalam hidup kita. Kesukaan, keselamatan, dan sukacita. Maka dari itu, pada saat ini dalam perayaan Natal, dengan adanya kelahiran Yesus, kita harus pahami bahwa, dan kita harus tanam dalam diri kita bahwa kesukaan, sukacita, dan damai sejahtera juga telah hadir dalam diri kita. Dan kita harus tetap ingat bahwa Yesus hadir ke dunia ini bukan hanya sekedar lahir seperti anak bayi biasanya, bahwa dia datang membawa 3 hal itu tadi. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya apa yang telah kita dengar lewat renungan Natal dapat kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan untuk menyambut renungan Natal yang telah kita dengar bersama, kita memuji Tuhan bersama dalam Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1, Gita Sorga bergema. Kita masuk pada acara selanjutnya, doa syafaat. Kita akan mensyafaatkan seluruh pergumulan dan harapan kehidupan kita kepada Tuhan, dan doa syafaat ini akan dibawakan oleh saudari Riani Janet.
Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur dan hormat kami sampaikan kepadamu Tuhan. Begitu banyak berkat dan sukacita yang Kau limpahkan kepada kami setiap hari. Sungguh Engkau maha baik Tuhan Yesus. Tuhan, ajari kami untuk berterima kasih dalam segala hal. Terkhususnya hari ini kami bersukacita di mana kami dapat merayakan hari kelahiran-Mu, di mana bayi Yesus yang lahir adalah juru selamat dunia, yang membawa keselamatan dan menyucikan kami manusia menjadi putih. Kiranya Tuhan, perlayakanlah kami untuk dapat datang ke hadirat-Mu. Tuhan Yesus, inilah kami. Jadikanlah kami sehati, sepikir di dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dalam memuliakan nama-Mu. Tolong Tuhan Yesus, peringatkan kami agar tetap menjaga kasih yang boleh Tuhan tanamkan dalam diri kami agar tetap bersinar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan pengucapan syukur kami Tuhan Yesus. Lalu hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Berita Natal telah diperdengarkan kepada dunia dan kepada kita. Berbahagialah setiap orang yang percaya. Limpahan syukur itulah yang kita wujudkan dalam persembahan khusus hari ini. Sebagaimana para majus yang juga turut bergembira pada saat mendengar berita kelahiran Yesus. Seperti yang tertulis dalam Matius 2 ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita sama-sama menghentarkan syafaat kita dengan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 120, bait yang pertama, Hai siarkan di gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kegembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Selanjutnya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dan doa persembahan dipimpin oleh Saudara Riani Janet. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tetapi karena kasih dan sayangnya Tuhan. Tuhan Yesus, di saat ini kami telah membawa persembahan-persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh Tuhan pergunakan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Kabar kesukaan besar telah diberitakan kepada kita melalui kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia yang mendamaikan kita dengan Allah Bapa di sorga. Karena itu, pergilah ke dalam tugas masing-masing. Beritakanlah kabar kesukaan, yaitu keselamatan Kristus. Pulanglah membawa damai sejahtera. Jangan takut menjadi saksi Kristus ke seluruh dunia, karena Dia sanggup menyertai saudara-saudari.
Mari kita mengiringi persembahan syukur kita dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 110 bait 4, di Bethlehem telah lahir seorang putra. Tanda yang ku aminkan jaminan janjimu, padamu ku titipkan seluruh hatiku. Sungguh, sungguh seluruh hatiku. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudari mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian acara perayaan Natal saat ini dan meninggalkan tempat ini, kita sama-sama menutup acara ini dengan memuji Tuhan bersama dengan lagu Feliz Navidad.